Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud qala, dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, la'ana, melaknat, ya, murka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaknat siapa? Al muhallila, kepada orang yang melakukan tahlil, wal muhallalalah, dan orang yang diajak kompromi untuk tahlil. Bukan tahlil ya. Ini kalau ditulis Latin itu hurufnya jadi sama soalnya Pak. Tahlil. Padahal tahlil ya. Halala yuhallilu tahlil. Yaitu orang yang menginginkan kehalalan mantan istrinya yang sudah ditalak 3 kali. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi Rasulullah melaknat itu, baik yang melakukannya maupun yang menerima. Nah, ini sudah kita contohkan itu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu juga di dalam kitab wa fil babi an Ali, dari riwayat sahabat Ali juga demikian. Banyak riwayat-riwayat hadis ini yang senada dengan murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan tahlil, atau ada yang mengatakan halala yuhallilu tahallulan. Nah, tahallul nanti mirip dengan haji atau umroh ya. Jadi tahlil gitu. Berikutnya masih 2 hadis ya yang pendek-pendek. La yankihu zani al majludu illa mislahu. La yankihu, tidak boleh nikah sapa azani, laki-laki yang berzina ya, al majludu, yang sudah terkena hukum jilid. Hukum jilid itu dicambuk ya, dicambuk 100 kali itu. Mi'ata jaldah ya, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Itu tidak boleh dinikahkan illa mislahu, kecuali kepada orang yang jadi zina. Jadi ini maknanya bisa orang yang dizinai itu bisa juga orang yang juga wanita berzina. Di sini diterangkan seperti halnya di surah An-Nur ayat 3, wa hurrima dzalika 'alal mukminin. Jadi orang yang berbuat zina itu diharamkan untuk bersanding dengan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak zina itu. Coba ya. Jadi ini maksudnya dalilun ala annahu yahrumu alal mar'ati an tuzawwija biman zahara zinahu. Jadi tidak boleh menikahi kecuali orang yang juga jelas sama-sama berbuat zina. Jadi naudzubillah, semua naudzubillah. Ya Allah, nggih. Wa an Aisyah radhiyallahu an, hadis terakhir di bab ini, talaqa rajulun imra'atahu salasan fatazawwajaha rajulun summa talaqaha qabla ayyadkhula biha. Dari Aisyah qalat rajulun talaqa rajulun, ada seseorang yang mencerai ya, imra'atahu, istrinya. Ditolak berapa kali? Salasan, tiga kali. Fatazawwajaha, karena sudah ditalak 3 kali, maka kemudian dinikahi oleh orang lain. Dinikahi oleh laki-laki lain. Tapi setelah dinikahi laki-laki lain itu summa talaqaha qabla ayyadkhula biha. Kemudian oleh laki-laki yang menikahinya itu, orang lain itu dicerai juga. Namun menceraikannya itu qabla ayyadkhula biha, sebelum didukhul. Dukhul dalam bahasa suami istri itu ya digitukan lah ya. Jenengan masuk gak paham ya. Ayyadkhula qabla ayyadkhula biha. Ini sebelum diapa-apakan dicerai lagi. Nah, karena sudah dicerai fa'arada zaujuhal awal, maka mantan suami tadi, suami yang pertama itu menginginkan ayyatazawwajaha, untuk menikahinya lagi.
Saiki contohnya gampang-gampangan nggih. Antara saya sama Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Gunawan ini biasanya gundul tapi menawan ya. Pak Gunawan misalnya ya. Ngapunten, saya punya istri namanya siapa ya? Jangan istri saya. Bunga Citra Lestari misalnya. Ya. Saya cerai 3 kali, talak 3 kali. Lalu ngapunten dinikahi oleh Pak Gunawan. Setelah itu belum diapa-apakan sama Pak Gunawan, dicerai. Karena sudah diceraikan sama Pak Gunawan, saya inginkan lagi. Ya, saya ingin nikahi lagi. Fasu'ila Rasulullah anzalika. Maka peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah. Enak ya Pak ya zaman dulu ya. Ada hukum langsung tanya kepada Rasulullah. Ini. Nah, jawabnya Rasulullah apa? Lah, ternyata tidak boleh. Jangan, tidak boleh. Hatta yadzuqal akharu min usailatiha. Hatta yadzuqa, sehingga merasakan. Yadzuqa itu merasakan tapi sedikit. Nek cara wong Jawa nek ngarani apa? Ngincipi. Nah, napa Pak? Yo nyulik. Nyulik iya sih. Nyulik niku bahasa Malang nggih. Nyulik nek kula ngincipi betul ya. Sebelum ngincipi sapa al-akharu Pak Gunawan itu tadi ya. Min usailatiha, dari madunya. Apa ya ngarani ya? Jadi usailatuha itu di sini musaghari asalin. Dari sigot musaghar dari kalimat asal. Asal itu madu. Ya. Asal itu madu. Kalau usail itu berarti madu sedikit. Musaghar itu kecilnya, sedikitnya. Nah, di sini kok ada taknya usailah karena ditujukan kepada wanita. Gitu. Karena istri itu tadi diambil madunya. Okay. Jadi sebelum merasakan walaupun sedikit. Di sini Pak banyak sekali pendapatnya, ya, termasuk Imam Al-Hasan dan juga jumhur ulama, dzauqul usailah kinayatun anil mujamaah. Itu sebuah bahasa kinayah, sebuah bahasa napa nggih simbol tentang napa niku mujamaah. Sinonim dari jima, berhubungan suami istri. Nah, mujamaah itu di sini wahwa taghibul hasyafati minar rajuli. Yang dikatakan minimal sedikit itu setidak-tidaknya ngapunten nggih. Ngono anen ku mlebu ya. Jadi ujungnya itu sudah sempat masuk walaupun sedikit. Nah, itu berarti dianggap sudah mujamaah. Sudah jima. Jadi sampai segitunya, Pak. Nah, itu yang tahu siapa? Ya suami istri itu. Ya, inilah yang harus menjadikan hukum ini benar-benar dipegang teguh gitu. Jadi as-shawab, jadi menurut para ulama itu as-shawab an-nama nal usailah halawatul jima illati tahsulu bitaghibil hasyafah. Jadi merasakan enaknya jima dengan memasukkan hasyafah. Maksudnya begini, walaupun enak tapi hasyafahnya tidak masuk ke dalam farjinya sang wanita, tidak sah. Ngapunten karena Bunga Citra Lestari mau digitukan kan eman, ngoten nggih. Terus ngono ane jenengan tatapnya di tembok umpama. Kok enak? Itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Harus tetap yadkhulul hasyafah itu. Taghibul hasyafah. Jadi ujungnya ngono ane itu sudah tempat masuk dalam farjinya sang istri. Itu yang dikatakan usailah. Ya. Jadi hatta yadzuqal akharu min usailatiha madzaqal awwalu, sebagaimana yang pernah dirasakan oleh suami pertama. Jadi intinya bahwa tidak boleh tahlil. Kalau memang dicerai 3 kali tidak boleh dinikah lagi, harus benar-benar dinikahi oleh laki-laki lain tanpa adanya rekayasa. Laki-laki lain itu sudah memberikan mas kawin tapi syarat rukunnya nikah, lalu kemudian berhubungan suami istri, kemudian ada masalah, dicerai lagi. Setelah dicerai kemudian suami pertama ini kok yo ngeman, ternyata kok yo masih manis, masih cantik, masih cinta, dinikah lagi. Lah niku baru boleh. Coba ya.
Makanya sekali lagi kita bapak-bapak jangan mudah mengatakan cerai. Kalau sudah sampai 3 kali tidak ada tawar-menawar lagi. Begitupun kaum wanita, tolong jangan pancing-pancing suami. Ya, kalau gitu pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ya wis tak pulang nang kok tak cukup meneh. Jangan seperti itu, nggih. Kita jaga baik-baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pemirsa rumah tangga kita, nggih. Masya Allah, rumah tangga itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wong sing dereng wong kepengin ndang punya suami atau istri, nggih. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berkeluarga, kita semuanya diberikan tentram bahagia, anak cucu kita menjadi putra-putri yang solih-solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan kita semuanya insyaallah mudah-mudahan dalam hidup ini istiqomah dan rizki yang barokah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan Pak ya? Enggak ada ya? Cukup nggih. Saya kira itu, monggo mungkin jenengan yang ada agenda-agenda di dalam konteks mencintai Rasulullah, monggo dilakukan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah Allah membersamai kita. Saya kira itu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.